Ini barnya ya. Lihat. Internetnya Itu bagus. grupnya Kompas ya Bang W itu. Ya. Aku pikir Jadi Santika doang. Santika itu middle class-nya, high class-nya W, bawahnya Amaris, gitu. Amaris. Apakah kita perlu minta izin? Apakah kita perlu minta izin? Jangan dikit minta izin ya, nanti jadi kebiasaan hidup ini nggak enak ya. Kita jangan berlebihan, tapi juga jangan dikit minta izin. Terlalu sopan juga nggak bagus loh. Kita pakai tele aja santai ambil itu. Mau fotonya nggak kita komersilkan kok. Iya. Niat baik, sampaikan dengan baik. Gitu aja. Ini gas nih, takut dicolong kan ada watermark. Kita Bang Arben nggak suka sama watermark lah gitu. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Kalau orang nyolong buat ada bak, colong aja, ya kan? Siapa peduli? Iya. Kalau sekarang tujuan Anda posting apa? Tujuan Anda posting adalah gini. Tahun 2005 buku saya terbit di Inggris. Produser buku itu nyari fotografer Indonesia. Kenapa saya dipilih? Karena foto Anda nggak pakai watermark. Anda orangnya nggak sok-sokan ngaku-ngaku terus itu loh. Kira-kira gitulah. Jadi saya dipilih karena saya nggak pakai watermark fotonya. Ada beberapa fotografer yang dipilih karena gambar bagus saja belum di watermarkin tuh. Arba'in foto walk. Itu nyebelin itu ya. Dodi fotografi. Aku tempat ternak, aku kan pameran itu tanda tangan. Nih, watermark itu membuat Anda kesannya nggak ikhlasan ya. Ingat, naturnya internet adalah naruh untuk diambil orang. Kalau Anda sampai naruh takut diambil, Anda salah pakai internet. Nah, tujuan Anda naruh internet ngapain coba? Tapi ada counternya Bang. Orang yang pakai watermark, satu, dia pingin narsis lagi, pengen nunjukkan ini fotonya Dodi gitu. Itu pembelaan diri. Kalau Abang udah terkenal, kalau gua nggak terkenal, jadi ada watermark. Ada yang orang ingin nyebar supaya dikenal karya dia, ya bisa. Watermark, ini karyanya Dodi nih ya. Iya boleh. Enggak, itu watermarknya masih sopan, masih bagus ya, kayak tanda tangan di lukisan. Yang saya maksud itu watermark kadang-kadang foto walk disilang itu terlalu gak rela banget itu loh. Kalau cuma ngasih tahu, artinya kayak Dodi itu bisa dihilangin dengan mudah ya. Itu cuma ngasih tahu itu sopan, itu bagus, bisa dibersihkan dengan mudah. Tapi sengaja supaya nggak bisa dibersihkan sama sekali itu yang saya maksud itu ya. Kalau cuma ngasih tanda, ini karya saya, ini oke. Orang tinggal diambil, gampang sekali, iya. Gampang itu memberitahu itu karya Dodi. Terus kalau orang ambil terus dibuang karya diaku dia, nah itu urusan dia sama Tuhan lah. Kalau saya foto saya diambil, ya aku urusan dia sama Tuhan, bukan urusan saya. Nanti biasanya dia ngelaporin. Om, fotomu dipakai gini ya. Kesempatan saya ngablak. Kalau Anda pernah ikutin ngobras, pernah foto saya dipakai sebuah majalah besar, ya. Nggak nyebut nama saya, ya. Nggak nyebut nama saya. Ada pengacara nawarin saya untuk nuntut. Saya bilang enak aja, lu dapat duit, gue ya capek-capek. Saya ngablak aja di Instagram, di Facebook, di Twitter. Mereka ngubungin saya, oh gitu amat sih lu, gitu kan. Ada sekitar 30 foto saya dipakai sebuah rumah makan. Dia sendiri 30 rumah makan. Dulunya saya nawarin ya, saya jual. Nggak pernah deal, tiba-tiba dipasang. Yang ngasih tahu orang, Om, ini fotomu deh rasanya. Saya kenal salah satu foto. Wah, foto saya semua. Saya nggak nuntut. Saya ramein di IG, Twitter, sama Facebook. Rumah makannya pun saya datang, minta maaf. Saya nggak tahu, saya beli rumah makan ini dari orang lain dan udah ada foto ini. Saya nggak tahu, Om. Sebagai tanda permintaan maaf, ambil itu semua. Jadi, per frame dengan bagus itu saya ambil semua, frame-nya kayu jati lagi bagus. Jadi saya punya frame gede-gede banyak banget. Itu. Saya nggak akan nuntut-nuntut, nggak usah. Saya nggak usah, saya udah dapat rezeki cukup kok dari Allah. Nih, Nur Putra Jaya nanya, Bang, bagaimana menurut Abang ya maksudnya fotografi klasik dengan teknik cetak salt print? Iya gini loh, teknik print itu macam-macam ya. Saya pernah bilang, fotografi analog sama digital itu kalau proses motretnya bagusnya digital. Analog itu grainy macam-macam ya. Tapi kalau proses print sampai sekarang digital belum ngalahin print analog. Hari itu Devcom itu sampai duit saya sedikit ya, saya nggak tega bayar murah. Saya beli print silver print dia, saya pasang tuh hari itu Devcom itu print analog, print kimia itu belum bisa dikejar oleh digital, seujung kuku pun nggak bisa. Anda lihat gold print, silver print, itu Anda lihat print aslinya, ya Tuhan gila.
print logam itu, coffee print, salt print segala itu kalau Anda lihat itu rasanya beda banget sama print digital yang garing menurut saya ya. Tapi kalau proses memotretnya, nah Devcom itu juga Kameranya. motret pakai GFX ya, Mas Devcom itu pakai GFX, pakai terus diolah sama dia. Nah, printnya dia pakai print kimia yang menurut saya nggak akan sampai sekarang kimia print digital seujung kuku juga belum ngejar. Oke. Siap nih Irwan Tendian nanya, izin bertanya Bang, aspek-aspek apa aja yang perlu diperhatikan dalam fotografi arsitektur, baik interior maupun eksterior? Aspek-aspeknya Bang. Aspeknya adalah orang yang lihat foto itu mendapat hal terbaik tentang benda yang potret. Jadi kalau ada seorang arsitek bangun gedung ya, bayar seorang fotografer untuk motretin, diidarin supaya orang punya impresi bagus bangunan itu. Saya mulai mas contoh dari sekarang, mas contoh ya, mas contohnya supaya nggak terlalu ngawang ya. Ya kayak tadi nih, kayak inilah. Saya kasih contoh tadi ya, sebuah interior. Saya kasih opsi sama pemiliknya mau dipasang yang mana gitu. Saya nggak tahu dia paling suka yang mana. Saya berusaha menangkap keindahannya interior ini kan ini lihat. Aspeknya apa dah? Sebagus mungkin. Kenapa nih mejanya masuk ya? Ini mejanya masuk, ini mejanya nggak masuk. Lihat, ya ini nggak ada meja depannya ya. Foregroundnya nggak ada meja, ini foregroundnya ada meja. Jadi saya sendiri saya nggak bisa memasakkan kehendak saya untuk si arsitek. Kalau si arsitek merasa bahwa meja itu saya rancang perlu untuk masuk kok. Jadi saya kasih opsi untuk ruangan itu aja, saya kasih opsi sampai 20. Yang mau dipasang dia di brosur penjualannya terserah dia yang mana gitu loh. Jadi aspeknya adalah bangunan itu terasa bagus, terasa unggul. Tapi jangan sampai orang setelah lihat bangunan benernya sampai merasa tertipu ya jangan. Ya. Intinya adalah Anda setting bantalnya udah rapiin, nah nih bantalnya udah rapiin ya. Kalau perlu kombinasi warnanya Anda mainkan, pindah-pindahkan ya ini. Bahwa bantal itu warnanya itu orange ada merah segala itu ada maksudnya. Kenapa nggak ungu tuh? Nggak cocok sama ruangan ini gitu kan? Jadi lighting juga. Apakah perlu bawa lighting tambahan? Ingat ya, sebuah bangunan itu karena arsitektur yang beneran ya, itu cahaya masuk dari mana? Kombinasi warna tungsten sama warna daylightnya masuk semua itu semua udah dihitung, nggak ngasal. Warna dindingnya seperti apa? Jadi white balance harus bener banget. Ya, buat benar-benar semua warna, semua tone segala itu sudah dirancang, dipersiapkan oleh arsiteknya. Jadi kalau bisa nggak usah pakai cahaya tambahan, kalau bisa cahaya yang terbaik. Ada yang jam 12 siang lagi terang dari luar, dalamnya jadi bagus ya. Ada ruangannya bagusnya pagi. Saya pernah hotel di Ubud. Ada ruangannya bagusnya pagi. Ada ruangannya bagusnya pas siang. Ada ruang dining room bagusnya waktu suasana makan malam. Ya saya berhari-hari tinggal. Saya motel sampai semua dapat yang terbaik. Jadi ingat ya, cahaya yang ada di ruangan itu juga dirancang oleh arsiteknya. Jangan asal terang ya. Enggak, mood ya. Seperti suatu kamar waktu pagi saya masuk kelihatan sawah-sawah segala itu kalau bisa Anda ambil lah. Lihat aja, menggabungkan interior dan eksterior itu kadang-kadang Anda butuh HDR. Itu nggak mungkin dari pemotretan. Ingat ya, ini saya terus terang ini hotelnya dulu punya Gramedia Group ya, punya Kompas Hotel W di Seminyak. Ini barnya ya. Lihat. Interiornya bagus. Itu punya grupnya Kompas ya Bang W itu? Ya. Aku pikir Santika doang. Santika itu middle class-nya, high class-nya W, bawahnya Amaris. Gitu. Amaris. 3 level, atas, menengah, dan bawah. Tuh, jadi Anda lihat ini sekaligus ini loh Bang, apa? Ya, kan Pak Yopi, jangan teknis dulu dong. Nah, ini kan contoh-contoh foto dari Bang Armain nih. Pelan-pelan dong. Kita nggak dulu teknis kok. Di sini nggak teknis loh. Gini, bagusnya itu mungkin luarnya plus blue hour ya, supaya luar sama dalam dapat ya. Ini saya kebetulan nggak punya banyak pilihan waktu, jadi dalamnya bagus, luarnya overexpose-nya nggak? Ya nggak, Oi? Iya, betul. Luarnya overexpose. Sekarang saya ngukur luarnya. Luarnya pas, dalamnya underexpose, ya nggak? Dalamnya pas, luarnya overexpose, luarnya pas, dalamnya underexpose. Saya gabung pakai HDR, dua-duanya dapat tuh. Ya nggak? Berarti nggak mau mainin lampu nih ceritanya, ya kan? Iya. Kan kita bisa nggak main lampu. Jadi Anda lihat ya, ini luarnya overexpose, dalamnya normal. Luarnya normal, dalamnya underexpose. Saya gabungkan, jadi luar dalam oke. Next. HDR aja. Ini lihat ini, di bagian resepsionis ya. Resepsionisnya oke, kanannya overexpose. Yes. Kanannya oke, kirinya underexpose. Saya gabung, kiri kanan oke. Ini mau nggak mau pakai
pakai Photoshop, ya pakai HDR ya, kira-kira gitu. Jadi jangan segan-segan, jangan menabuhkan olah ya. Olah itu untuk membawa ke realitas. Jadi terus terang ya, foto ini, mata kita lihat ini mata kita lihatnya kayak gini. Tapi kalau di foto kayak gini, atau kayak gini, gitu loh. Mata kita lihatnya kayak gini, karena mata kita tuh buatan Tuhan itu sempurna banget ya, adjusting langsung. Sementara kamera itu lugu, nggak bisa adjusting. Nah, ini Om Charles nanya nih, Om Marbain pernah jadi juri lomba foto arsitektur nggak? Sering. Pertimbangan foto unggulnya seperti apa menurut Om Marbain? Gini, Bagus sudah menarik ya. Bagus itu pemilik lomba dulu. Katakanlah Kemang Pratama. Kemang Pratama akan buangin foto yang kalau dipilih juri merugikan Kemang Pratama misalkan. Buangin dulu. Itu nggak bagus. Sisanya terserah juri. Nah, sisanya itu selera juri. Kalau juri seleranya jelek ya fotonya yang muncul-muncul orang nggak akan senang gitu loh. Jadi kriteria adalah saya senang. Kalau bagusnya apa? Pemilik lomba yang menyeleksi dulu. Kalau yang sampai dimenangin merugikan mereka, mereka akan buang. Ya, sisanya selera juri. Kalau selera juri jelek ya fotonya keluar jelek-jelek. Jadi bukan saya muji selera saya ya. Jadi kalau sebuah lomba itu milih si A atau si B, dia mengandalkan selera si yang jadi juri itu. Tuh. Jadi balik lagi tuh ya. Orang banyak. Nah, ini interior ya. Ini bangunan Spring Hill di Kemayoran ya, lihat ya. Lihat ini. Ini warnanya semoga nggak dikoreksi oleh handphone ya. Ini kebiruan, ini kekuning-kuningan, ini yang benar ya. Jadi ini masalah WB itu jangan main-main ya. Terutama kalau ruangan itu ada aneka lampu gabungan ya, ada tungstennya, ada cahaya daylight-nya. Dan kadang-kadang sebuah lampu itu dipilih oleh arsiteknya atau perancang interior. Nah, ada arsitek, ada perancang interior, kuliahnya seni rupa. Di Trisakti ada ya, interior designer ya. Interior designer itu memilih warna untuk mood yang ada dalam ruangan itu. Anda tahu Pizza Hut? Pizza Hut, yes. Coba rasakan warna Pizza Hut. Warnanya Pizza Hut interior itu, Anda masuk, Anda akan lapar. Jadi kombinasi warna yang ada dalam Pizza Hut itu membuat orang lapar. Itu hasil penelitian ya. Jadi warna itu bisa mengaruhi mood orang ini marah, orang lapar dan sebagainya ya. Coba ada terus rumah makan yang atapnya dibikin hitam itu adalah untuk relax, untuk minuman keras biasanya gitu-gitu ya. Jadi saya nggak tahu psikologinya ya. Tapi warna pun ada psikologi. Sehingga ada interior designer. Warna untuk ruang tamu, warna untuk ruang tidur, warna untuk ruang makan itu pasti nggak sama. Terutama kalau dia niat bayar. Kalau rumah gampang, kalau rumah saya itu putih aja semua itu ya. Putih aja semua. Murah kan biasanya. Tapi kalau sebuah rumah yang sampai merancang arsitek, flow-nya dirancang, ya, ergonominya dirancang, terus warna dirancang semua ya itu memang nggak main-main. Nah kalau lomba foto adalah sebuah tentang tenggat waktu penyelesaian editing ini masih nanti gampang ya ada pertanyaan ya. Iya. Ya gitulah. Ya itu kalian bagaimana menjelaskan pada klien tentang tenggat waktu penyelesaian editing foto? Ya gini, Anda waktu tekan kontrak, Anda janjinya saya kapan? Anda sendiri yang tahu kemampuan Anda. Foto wedding sama, janjinya seminggu lagi diserahkan. Seminggu lagi Anda nggak nyerahkan, ya Anda bukan prestasi. Bukan menjelaskan, Anda harus bilang janji kapan serahkan gitu loh. Anda harus bisa ngitung-ngitung. Disitulah namanya profesional, tahu kemampuan diri. Ini saya sanggup 2 minggu, saya nggak bisa seminggu. Kalau mau jelek ya saya serahkan seminggu, tapi saya nggak mau jelek 2 minggu. Wah kalau nggak bisa ya cari fotografer lain silahkan. Biasanya kalau memang dia suka sama Anda, dia akan setuju dengan tenggat waktu Anda. Tapi seorang fotografer yang profesional, dia bisa kerja cepat. Ya bisa cepat. Kalau perlu bayar tim ya. Ingat ya. Kadang-kadang kalau kita kerja, wah ini rugi dong. Tapi dengan Anda rugi itu Anda mendapat mutu nama yang naik. Ambil. Saya sering job itu saya rugi. Saya rugi. Tapi dengan ini saya punya skill baru, saya punya portfolio baru, saya ambil. Ingat ya, dunia profesi itu nggak selalu adalah untung. Kadang untungnya dalam bentuk nama yang meningkat. Ya, reputasi yang meningkat. Itu untungnya kadang nggak selalu nominal uang. Ingat ya. Selalu untung dalam bentuk materi ya, gitu ya. Ya. Jadi gitu ya jawaban. Jadi yang penting kita juga udah ngukur kapan perlu sih kasih spare waktu. Kalau kira-kira seminggu, tambahinlah 2 hari. Takutnya ada apa-apa. Saya pernah kok ngejob yang saya malah tekor, saya ngeluarin duit lebih. Tapi saya jadi punya portfolio yang membuat saya bisa lebih bangga gitu loh. Yes. Ingat kerja itu kalau semata-mata Anda ngejar uang, Anda akan frustrasi. Kalau Anda ngejar kepuasan juga,
dan Anda puas, wah itu lebih menyenangkan menurut saya. Saya dari situ mau, saya cakap-cakap gitu, karena saya, wah ini setelah ini saya punya mainan itu loh. Ingat, profesi jangan selalu Anda jadikan untuk mendatangkan keuangan. Profesi jadikanlah juga untuk kebahagiaan Anda. Ya, walaupun uang kadang bikin bahagia ya. Ada orang bilang uang tidak bisa membuat kebahagiaan. Nah, kalau saya dulu saya pernah 5 tahun lalu uang bisa bikin bahagia, belikan drone. Nah, drone bikin saya bahagia dulu. Saya main drone dulu pernah sampai malam saya naikin drone, wah nggak turun-turun sampai baterai saya lagi naik terus sampai baterai kembung pernah. Saking senangnya main drone dulu. Beli Mavic 3 dapat baju gijul berapa tuh gitu. Iya, Mavic 3 itu paling murah 42 juta ya. Yang Cina buat 76 juta atau 78 juta tuh, gila. Drone itu. Di udara jatuh. Kalau makanya tuh ikhlasnya harus ikhlas benar-benar ikhlas gimana ya, fly away 70 juta fly away. Nggak ada kelihatan bentuknya. Iya. Kemarin saya di GWK, saya bisa pulang 1 MP2 flyaway ya. Terus di Ubud motret kabin, saya pakai Mavic Mini supaya jatuhin orang nggak cedera. Saya takut ya jatuhin orang ya. Mavic Pro One itu jatuhin orang bisa mati loh dari ketinggian 20 meter. Saya pakai Mini supaya safety. Ya, ada teman saya pakai MP3, kabel itu kan udah dipotong, tapi di kiri ada kabel. MP3 nabrak pohon. Ngeri nggak, saya bayangin aja ngilu di depan mata saya tuh teman MP3 kena kabel nabrak pohon. MP3 loh 70 juta loh. Tapi ada teman kita MP3 nya 3 biji MP3 nya 3 biji teman kita ya, sama OI kemarin juga 3 biji. Iya, anaknya minta dibeli lagi, anaknya minta beli juga, gila. Karena dia bohongin bilangnya cuma berapa, 20 juta. Iya. Nah, dia karena itu terus minta juga tuh, beli juga mau nggak mau dia. Wah, murah nih katanya kan, murah nih. Iya. Kata diminta ya beliin. Aduh, luar biasa itu. Kerja itu tidak semata mendapat uang, kerja semata mendapatkan kepuasan. Yes, itu benar. Oke, Bang, giveaway lagi Bang. Ini dari hadiahnya dari Pusat Rehab Pen Center Bandung dari Dr. Novi. Oh ya, oke. Tadi kan saya bilang pencahayaan interior itu kan ada cahaya matahari, ada daylight, dan ada lampu yang saya bilang tungsten. Jawabannya boleh warna tungsten itu gimana, atau ngomongin Kelvinnya. Oke, lampu tungsten itu Kelvinnya kira-kira berapa? Atau moodnya kayak apa? Silahkan jawab. Lampu tungsten ya, karakter lampu tungsten. Kalau Anda boleh ngomong Kelvinnya kira-kira berapa, atau karakternya ke gimana rasanya lampu tungsten itu. Nanti yang menang dapat voucher untuk konsultasi ke Bandung Pen Rehab Center ya. Mau digunakan boleh, nggak digunakan juga nggak apa-apa. Tungsten itu sering disebut tadi 4.300 Kelvin salah. Tungsten itu di bawah 4.000 ya. Rayani yang agak bener tuh. Warm. Apa tadi? Warm kuning, apa katanya, kuning-kuningan. Pijar warm. Iya, pijar warm. Sorry, ada berapa hadiah ini yang ini? Ini ada 2 hadiah. Oh, satunya yang Fendi Pen ini juga bener nih. Yang paling bener Pijar warm, oke. Warm itu mood ya, saya bilang mood boleh. Kelvin boleh. 3.600 juga bener. Udah kasihlah Unirai. Unirai kan nanti kalau ada masalah pen-pen dia bisa konsultasi ke Bandung. Ya, oke ya. Unirai ya, pijar warmnya ya. Sama Fendi Pen ini bener juga. Iya, tapi yang untuk pertanyaan ini satu dong. Biar nanti pertanyaan yang lain satu lagi. Ya. Kalau 5.000 itu udah daylight, 5.000 sampai 5.000 itu udah daylight ya. Oke, lanjut Bang. Udah habis ya? Dia habis. Sih udah jam 9, boleh tinggal ditambahin. Teman-teman kalau ditanyain silakan ya. Ya, saya nambahin dikit ya. Ini bukan foto karya saya, berikut ini adalah waktu itu saya bikin, kan saya punya rubrik klik di Kompas ya, di Kompas Harian Kompas. Nah, saya bikin topik detail arsitektur. Nah, ini contoh detail arsitektur ya.
Di tes itu bisa foto yang menarik ya, lihat ya. Ini misalkan ya, ini contoh ya. Ini saya lupa karya siapa ya. Ini semuanya bukan karya saya ya. Karya pemenang lomba mingguannya di Kompas. Ini Paul Dinardi kalau salah ini. Kalau saya Paul Dinardi ini, saya lupa-lupa ingat ini. Anak Bandung, arsitek dia. Ini juga ya detail sektor ya. Ini Angga Melbourne ini. Ini foto saya kalau ini, sorry, ini foto saya. Melbourne juga. Ini foto saya juga ya, old and new ya, bangunan tua, gereja tua sama gedung modern. Ini foto saya, sorry. Di mana tuh, Bang? Di Melbourne. Ini juga Melbourne, ini kayu lapuk di beton. Jadi beton itu ada kayu di semen, terus kayunya lapuk, betonnya masih ada nih di Melbourne juga. Ini Ridwan Kamil kalau salah. Ini Kang Ridwan Kamil Gubernur Jabar. Ini saya lupa siapa, Laler tuh. Ini gereja di Bali di apa? Artis-artis suka kawin di situ ya. Ini foto bukan saya juga. Ini juga detail. Ini di Beijing. Nah ini di depan UMN ya. UMN punya Kompas itu di Serpong itu depannya ada kampus baru yang punya Yohanes Surya dulu. Ini waktu dibangun. Habis ini di dalam sektor ya. Di dalam sektor juga bisa detail seperti itu. Lalu, nah ini kalau Anda lihat poster tadi ya, ini gerbangnya Olimpiade 2004 Athena, saya motret. Ini karya arsitek Sebastio Calatrava. Calatrava tuh unik. S1-nya sipil, S2-nya arsitektur. Ya, Sebastio Calatrava. Dia karena basicnya teknik sipil, dia ngerti hitungan yang bisa bikin rancangannya menakjubkan. Dia merancang jembatan dengan kabel-kabel juga. Sebastio Calatrava ya. Sebastio Calatrava. Ini gerbangnya Olimpiade Athena. Keren ya. Karya Calatrava. Oke, tunggu ya. Ini Machu Picchu ya. Machu Picchu yang motret almarhum Dia Masih di Kompas. Machu Picchu ya. Ini Taj Mahal, saya lupa yang motret siapa. Framing dari gapuranya. Ini saya motret masjid di Wakatobi. Saya masukin pohon ya. Jadi supaya lebih menarik saya masukkan pohon. Anda bayangkan kalau nggak ada pohon garing banget ya. Ini juga saya motret sama Dodi nih waktu itu ya. FN Dodi 2007. Ini saya masukin pohon supaya nggak garing.